Assalamualaikum, salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan ini, saya ingin membahas kaitan antara tiga hal yang penting dalam sebuah penelitian. Ada state of the art, ada research gap, dan ada novelty. Ketiganya ini sangat penting dalam sebuah penelitian, sehingga kita perlu membicarakan kaitan antara ketiga hal tersebut. Nah, di sini kita melihat kaitan antara ketiganya. Ada state of the art, ada research gap, dan ada novelty. Kita mulai dengan membaca penelitian-penelitian sudah dilakukan sebelumnya dalam suatu bidang tertentu, yaitu bidang yang akan kita teliti. Ada capaian riset di tahun 2021 sampai 2023. Kita baca baik-baik dan nantinya kita akan mendapatkan research gap. Apa yang belum diteliti atau yang kurang diteliti dari penelitian sebelumnya itu. Nah, setelah itu kita bisa mendapatkan novelty untuk menjawab research gap. Begini kaitan yang akan dijelaskan dalam pembicaraan kita kali ini. Kita mulai dengan state of the art. State of the art adalah capaian tertinggi dalam perkembangan suatu bidang ilmu pengetahuan. Dalam bidang elektronika dan telekomunikasi misalnya, kita sekarang bisa mengetahui adanya sebuah telepon genggam yang bisa sekaligus merupakan sebuah kamera juga. Sebelumnya, pada beberapa waktu belasan tahun yang lalu misalnya, hal tersebut belum kita temui. State of the art dapat mencakup teori atau metode dalam suatu bidang ilmu pengetahuan. Ada teori-teori baru, ada metode baru. Itu membangun sebuah state of the art. Atau pada gambar ini, ya, sebuah pesawat jet yang juga dikembangkan di negara kita. Umumnya pesawat jet yang dikembangkan di negara kita ini baru pesawat yang berbaling-baling. Nah, ketika ada sebuah pesawat jet, pesawat tempur seperti ini, itu adalah sebuah contoh state of the art. Kita juga melihat bahwa big data atau artificial intelligence merupakan contoh state of the art. Banyak sekali yang bisa kita temukan, tentu saja kita harus membaca baik-baik. Berbagai penelitian dalam suatu bidang selama jangka waktu tertentu. Mengapa perlu state of the art? Yang pertama, peneliti perlu memahami perkembangan dalam bidang yang diteliti. Itu sangat diperlukan sekali sebelum kita memulai sebuah penelitian atau pada saat kita membuat rencana penelitian. Dan ada state of the art menunjukkan bahwa peneliti sudah membaca secara kritis. Tidak sekedar membaca, tapi juga memberi penilaian, memberikan pembobotan dalam berbagai literatur yang dibaca tentang topik tertentu. Nah, dengan adanya state of the art, kita mudah mendapatkan novelty-nya. Apa yang baru? Karena kita sudah tahu apa-apa yang sudah diteliti dalam bidang tersebut. Nah, lalu, bagaimana dengan research gap? Research gap adalah kekurangan dalam penelitian sebelumnya. Kita bisa melihat misalnya, dalam suatu laporan penelitian atau sebuah artikel yang didasarkan dari sebuah penelitian, penulis secara eksplisit menyebut bahwa kekurangan yang belum dilakukan dalam penelitiannya adalah hal-hal tertentu. Nah, itu contoh sebuah research gap dan itu merupakan peluang untuk melakukan penelitian berikutnya. Dan kita, masalah penelitian yang kita temukan itu dapat didukung dengan adanya research gap dari penelitian sebelumnya, kekurangan dari penelitian sebelumnya. Ada banyak jenis research gap. Ada theoretical gap, misalnya suatu kajian tentang penelitian
yang sudah dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa sebagian besar dalam bidang tersebut dilakukan penelitian menggunakan teori dari ilmu hukum. Bagaimana kalau kita meneliti bidang tersebut dengan menggunakan teori administrasi publik misalnya? Itu contoh theoretical gap. Atau knowledge gap. Contohnya adalah penelitian tentang pembelajaran daring banyak sekali dilakukan pada saat pandemi COVID. Kita tentu sudah tahu itu semua. Sekarang pandemi COVID sudah lewat. Nah, bagaimana pembelajaran daring dalam kurun waktu yang lebih panjang lagi? Nah, itu yang perlu diteliti. Itulah research gap dalam bentuk knowledge gap. Nah, practical gap adalah perlunya penelitian. Misalnya, kalau sudah dilakukan sebuah penelitian yang ada hasilnya dan kita ingin menerapkan dalam skala yang lebih luas, itu terdapat sebuah research gap yang dikelompokkan dalam practical gap. Di sini ada ilustrasi sebuah penemuan di bidang biologi. Ada makhluk hidup yang disebut atau protein yang disebut prion. Ini dianggap sebagai makhluk hidup. Tapi kalau ini dianggap sebagai makhluk hidup, prion itu hanya protein saja, tidak ada materi genetik atau DNA atau RNA. Nah, ini sebuah research gap juga yang sudah dan akan terus menjadi inspirasi, bahan bagi penelitian yang dilakukan berikutnya. Nah, sekarang novelty adalah kebaruan. Tadi menurut skema atau tabel yang pertama tadi itu adalah ini jawaban dari research gap. Kebaruan, yang bedanya, yang unik dari penelitian yang kita lakukan dengan penelitian sebelumnya. Ini perlu ada novelty untuk mencegah terulangnya hasil yang sama. Karena ada keunikannya tadi. Dan tentu saja mencegah plagiarisme. Kita tidak mengulang sesuatu yang sama persis, tapi memang ada bedanya. Nah, sekarang bagaimana kita membuat proposal kalau kita sudah tahu ketiga hal tersebut yang sangat penting? Ya, ini. Pertama, kita baca sebanyak-banyaknya. Tapi tetap fokus. Fokusnya pada apa? Pada mencari research gap. Apa yang belum diteliti di penelitian sebelumnya? Apa peluang untuk melakukan penelitian? Nah, ini semuanya masih berkaitan dengan research gap itu. Setelah itu, kita buat pertanyaan penelitian. Nah, sudah membuat pertanyaan penelitian, kita keluarkan lagi research gap itu, kita bandingkan dengan masa yang terjadi sekarang, kita lakukan brainstorming, dan coba apakah rumusan pertanyaan penelitian itu tetap sama atau perlu kita revisi lagi. Harapannya setelah kita melakukan brainstorming, setelah kita membandingkan dengan research gap itu, maka pertanyaan penelitian menjadi lebih tajam. Itu yang penting dalam membuat proposal penelitian. Nah, sekarang apa yang sudah dilakukan? Apakah sudah membaca literatur atau belum menguasai state of the art pada bidang penelitian ini? Ya, tentu perlu ada baca ulang lagi, analisis lagi. Kemudian teori apa yang akan digunakan? Nah, ini bisa berkaitan dengan theoretical gap tadi itu. Atau bisa menjadi sebuah novelty karena teori yang digunakan dalam penelitian ini berbeda dengan yang digunakan pada penelitian sebelum-sebelumnya, yang penelitian dilakukan oleh orang lain. Atau malah justru belum menemukan research gap-nya. Nah, dan yang tidak kalah pentingnya, apa yang menjadi kebaruan dalam penelitian ini? Nah, ini semua, kelima hal ini sangat penting pada saat kita membuat proposal penelitian, pada saat kita membuat rencana penelitian. Nah, saya sampaikan lagi tadi bagannya seperti yang tadi saya sampaikan di awal diskusi kita ini, ada capaian riset dari hasil bacaan kita. Memang kita harus banyak membaca, tapi tetap fokus.
sehingga kita mendapatkan research gap. Kemudian kita harus dapatkan novelty untuk menjawab research gap tersebut. Nah, demikian penjelasan singkat. Semoga berguna. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Dan tetap berprinsip, jangan putus asa sebelum mencoba.